Oke, selamat datang kembali di channel Kaktoponi. Kali ini kita akan mereview tanaman yang ada di depan kita. Semoga review kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di video-video konten terbaru kami Kaktoponi. Selamat menikmati. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tanaman untuk taman kering ya. Jadi ada beberapa tanaman populer yang saat ini lagi digandrungi ya untuk dry garden. Jadi ada di depan saya ini namanya Yucca rostrata. Ada orang nyebut juga Yucca rostrata alba karena warnanya alba ya, jadi kebiruan silver gitu. Oke, saat ini kita berada di Kaktoponi Nursery ya, di Cepu. Seperti biasa kita akan mereview tanaman kita sendiri ya. Jadi beda ini channelnya dari channel-channel lain. Kalau channel lain kan tanaman orang lain yang di review. Oke, jadi tanaman yang di depan saya ini namanya Yucca rostrata alba, atau orang nyebut biasa Yucca rostrata. Ini sebenarnya tanaman endemik dari Meksiko sama Texas. Jadi sebenarnya tanaman gurun sana ya. Jadi tanaman kering, tapi sebenarnya tanaman ini juga tahan 4 musim. Artinya meskipun salju dia masih tahan. Ini memang lagi populer karena bisa ditanam di outdoor buat taman kering. Nah, nanti tinggal ini aja kombinasinya dengan tanaman apa aja, kan banyak tanaman kering kan pilihannya banyak. Ini biasanya ditanam di bersama-sama dengan sikas, agave, dion, mungkin kaktus dan tanaman-tanaman lainnya. Ini memang bagus. Selain indah, tanaman ini juga cukup berbahaya. Jadi kita perlu tahu juga bagaimana memperlakukan tanaman ini ya, karena tanaman ini punya daun-daun dengan duri yang tajam. Jadi kalau misalnya kita pegang ya nggak sengaja, wah bagus ya, seret gini, bisa saja tangan kita ini terluka ya, berdarah, jadi tersayat. Jadi kalau punya sarung tangan, alangkah baiknya kita pakai ya, untuk kita ini ya, megang-megang, apalagi untuk mindah tanaman ini kan. Biasanya kalau mau dipindah itu ditali dulu ya, ditali gini, ditali dulu baru dipindah. Jadi uniknya tanaman ini benar-benar low maintenance. Jadi kalau orang kan pengennya, kalau orang males ya, orang pengennya kan, Mas, aku bikinin taman yang tanamannya itu nggak usah nyapu lah. Sebenarnya ada pilihannya kayak gitu. Ya ini tanaman ini. Jadi kalau punya rumah minimalis misalnya mau ditanamin jenis-jenis yucca, itu nggak perlu nyapu. Karena apa? Dia daun yang kering ini nggak akan rontok, jadi akan terus, dia akan mengering tapi melapisi batangnya, nempel gini, jadi nggak perlu nyapu sebenarnya. Ya ini pilihannya Yucca rostrata ini. Tanaman ini sebenarnya langsung ditanam di tanah maupun di pot ini sangat-sangat ideal sekali ya, apalagi di tanah dia lebih cepat tumbuhnya. Nah, cuma sayangnya di Indonesia ini saya belum pernah lihat yang sudah berbunga. Mungkin karena iklimnya kurang kering atau gimana ya. Kalau di habitat aslinya ukuran segini, separuh gini aja sudah bunga kadang-kadang. Nah, jadi kalau sudah bunga kan bisa memproduksi bijinya ya. Kalau di alam sana itu yang polinasi itu burung, jadi kalau di sini mungkin lebah, kupu-kupu gitu ya, atau hewan atau semut ya. Tapi kalau di sana lebih ke burung, jadi unik juga. Ini bunganya itu bagus, jadi kayak hampir 1 meteran lah, bunganya warnanya putih.
Dan yuka ini mirip-mirip ya, jenisnya banyak sekali, mirip-mirip, tapi ada beberapa yang memang warnanya silver biru dengan ukuran daunnya mulai kecil, besar, lebar, pendek. Tapi rata-rata tajam, baik sisi samping maupun ujungnya ini tajam. Nah, jadi senengnya lihat tanaman ini tuh ketika langitnya cerah, biru, panasnya dapat, jadi warnanya dia keluar. Warna silver, apalagi ada ketiup angin sedikit-sedikit, jadi dia goyang-goyang gini. Tapi kayak silau gitu, celing-celing gitu. Bagus ya. Oke, kalau soal harga tanaman ini relatif ya, tapi di atas rata-rata lah. Karena lihat kualitasnya sendiri kan sudah beda dengan tanaman biasa. Artinya ini bukan tanaman romosan gitu, kalau orang bilang. Jadi kalau untuk bangunan-bangunan baru, industrialis, minimalis dan lain, ini cocok ini. Sudah low maintenance, tampilannya oke, perawatannya juga nggak ribet, tahan lama. Pokoknya recommended banget lah. Oke, ini jadi ukuran kecilnya ya, jadi bisa dibilang medium lah. Ini udah pantas kalau ditanam di tanah di taman ya. Ini dulu saya semai dari biji ya, jadi memang saya tempatkan di semacam begini supaya cepat untuk pertumbuhannya. Berapa tahun itu usianya? Ini hampir 2 tahun kayaknya. Ini betapa tajamnya durinya ini, yang ujung. Terus yang samping-samping ini juga tajam juga. Kalau kena jari, misal kita lagi megang gini srit, nah kalau nggak pakai sarung tangan bisa berdarah-darah. Oke, dari kecil ini memang warnanya sudah silver gini, apalagi kena matahari langsung ya, jadi bagus warna bedanya keluar. Memang duri-durinya kalau kita perhatikan ya dari dekat ini memang lincip-lincip ini ya, jadi baiknya pakai sarung tangan kalau pemula belum tahu ya. Mesti hati-hati waktu pegang ya. Ini sama juga 2 tahun. Ini seed yang sama. Ini sama, cuma karena pertumbuhannya berbeda, jadi size-nya jadi berbeda juga. Lebih gede yang ini, karena ini lebih terbuka ya, di outdoor, jadi langsung kena full sun, full rain, jadi optimal. Sama memang untuk media sama pupuknya itu jalan, jadi pertumbuhannya bagus. Kan sama juga di outdoor. Ini sama juga. Kenapa dia kontak? Ya itu tadi, karena dari awal tumbuhnya nggak tahu, ini kan ada tanaman figures, ada tanaman yang maksudnya ada tanaman yang memang bongsor, kayak manusia itu kan sama-sama anak manusia, tapi ada yang bongsor, ada yang enggak kan gitu ya. Oke, sekian dulu dari kami review tanaman eksotik dari Cactoboni Nursery. Mungkin next kita akan bahas tanaman-tanaman yang bagus yang lainnya. Jadi semoga bermanfaat kali ini, semoga menginspirasi, dan kalau ada pertanyaan maupun sharing maupun oke, jangan lupa komen di channel kami. Terus jangan lupa keselamatan, meskipun kita hobi di tanaman, tapi kalau kita benar memperlakukan, kita juga nggak akan terluka, terlebih-lebih tanaman-tanaman yang berduri. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam